Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabarnya teman-teman hari ini? Semoga kalian selalu dalam lindungan Tuhan dan diberi kelancaran dalam segala urusan kalian ya. Perkenalkan, aku Raden Widya Cahyaning Tias, mahasiswi dari program studi pendidikan ekonomi di Universitas Pamulang. Kali ini aku bersama teman aku nih yang akan menemani podcast kita hari ini. Halo semuanya, aku Indah Puspita, mahasiswi dari program studi pendidikan ekonomi di Universitas Pamulang. We welcome Kak Indah to our podcast. Gimana perasaannya diundang pertama kali nih di podcast hari ini? Duh, jujur sih gugup banget. By the way, kita akan bahas apa sih di podcast hari ini? Nah, iya, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang ruang lingkup akuntansi nih. Menurut kamu, akuntansi itu apa sih? Menurut sepaman aku aja ya, akuntansi ini suatu kegiatan mencatat transaksi keuangan, betul gak sih? Nah, iya betul banget nih. Jadi, akuntansi ini nggak jauh-jauh nih dengan kegiatan keuangan, menghitung, dan juga kegiatan catat-mencatat. Oh gitu, tapi apa aja sih yang dicatat dalam akuntansi ini biasanya? Nah, akuntansi sendiri merupakan kegiatan menghitung atau mempertanggungjawabkan terkait dengan transaksi keuangan. Jadi, dalam bidang akuntansi ini akan mencatat transaksi-transaksi keuangan dalam suatu perusahaan. Dengan hal tersebut, akuntansi tuh sering banget disebut dengan bahasa bisnis. Bahasa bisnis, kenapa akuntansi sering disebut kayak gitu? Karena akuntansi ini sebuah kesatuan sistem yang dimulai dari proses identifikasi data-data transaksi keuangan hingga menghasilkan sebuah laporan yang memuat informasi-informasi ekonomi perusahaan bagi pihak-pihak yang membutuhkan dalam dunia bisnis. Oh gitu, tapi pihak-pihaknya ini apaan aja yang membutuhkan akuntansi dalam dunia bisnis? Nah, pihak-pihak ini dibagi menjadi dua nih, ada pihak internal dan juga pihak eksternal. Kita bahas yang pihak internal dulu ya. Oke, pihak internal ini ada apa aja tuh? Yang pertama, ada pihak internal perusahaan, yaitu manajer atau pimpinan perusahaan. Biasanya, seorang pemimpin perusahaan akan membutuhkan informasi akuntansi sebagai dasar untuk membuat suatu perencanaan, menentukan suatu kebijakan di masa yang akan datang, mengadakan pengawasan terhadap segala kegiatan perusahaan, dan untuk mengetahui tingkat keberhasilan yang telah dicapai di perusahaan tersebut. Dan yang kedua, ada karyawan atau pekerja perusahaan tersebut nih. Seorang karyawan atau pekerja ini pastinya akan membutuhkan informasi akuntansi untuk mengetahui keadaan perusahaan yang akan ditempatinya. Dengan adanya informasi akuntansi, seorang karyawan dapat mengetahui kemungkinan atau harapan dalam perusahaan untuk di masa yang akan datang, yang mana berkaitan langsung dengan kesejahteraan atau keberlangsungan hidup karyawan atau pekerja tersebut. Oh gitu ya, terus kalau yang pihak eksternalnya ada apa aja tuh? Nah, pihak eksternal perusahaan ini ada yang pertama yang disebut dengan seorang investor. Investor, apaan tuh Wit? Nah, investor ini adalah seseorang yang akan menanamkan modal atau kekayaannya ke suatu perusahaan. Investor ini akan memerlukan informasi akuntansi untuk mengetahui bagaimana sih posisi keuangan, perkembangan perusahaannya, serta untuk menilai keberhasilan manajemen dalam mengelola perusahaan tersebut. Oh gitu, lalu pihak eksternal selain investor ini ada apa lagi? Pihak eksternal selain investor itu adalah calon investor. Seorang calon investor ini akan memerlukan informasi akuntansi untuk mengetahui bagaimana kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba dan melihat prospek usaha perusahaan tersebut sebelum memutuskan untuk menanamkan modalnya. Dan yang ketiga nih, ada kreditor atau calon kreditor. Seorang kreditor akan memerlukan informasi akuntansi untuk mengetahui bagaimana sih posisi dan prospek keuangan perusahaan, keadaan likuiditas, dan solvabilitas perusahaan, sehingga resiko kredit macet yang kemungkinan akan terjadi dapat dikurangi. Oh, selain itu pemerintah perlu nggak sih informasi akuntansi ini?
Tentu dong dah, pemerintah akan memerlukan informasi akuntansi sebagai data dalam melakukan perhitungan berapa besarnya pajak yang harus dibayar oleh suatu perusahaan. Selain itu juga sebagai pengawasan pajak. Wah, ternyata banyak banget ya. Akuntansi ini mempunyai pihak-pihak yang berhubungan dengan luas. Lalu, apa sih peran atau kegunaan akuntansi ini terhadap pihak-pihak tersebut? Untuk pihak intern sendiri, seperti untuk manajer dan pimpinan perusahaan, akuntansi dapat digunakan yang pertama sebagai perencanaan. Dengan melakukan informasi ekonomi yang tepat, maka dapat disusun rencana kerja yang baik untuk pelaksanaan kegiatan pada tahap berikutnya, yaitu sebagai pengendalian. Dengan melakukan sebuah rencana dan penerapan sistem akuntansi yang baik, maka dapat dikendalikan atau dinilai jalannya kegiatan suatu perusahaan. Dan yang terakhir sebagai pertanggungjawaban. Dengan melakukan pencatatan terhadap semua transaksi yang terjadi, maka pada akhir periode dapat disusun suatu laporan keuangan untuk disampaikan dan dipertanggungjawabkan kepada pemilik atau pihak ekstern perusahaan. Dengan begitu dapat diperoleh suatu penilaian atau keputusan untuk kemajuan perusahaan ke depan. Nah, yang terakhir ini untuk pihak ekstern perusahaan, seperti untuk investor, akuntansi ini dapat digunakan sebagai alat bantu untuk mengambil sebuah keputusan ekonomi baik pihak-pihak terkait yang membutuhkan laporan akuntansi perusahaan tersebut. Oh, lalu sebenarnya apa sih tujuan akuntansi ini? Nah, secara umum ini, akuntansi memiliki tujuan untuk menyediakan informasi akuntansi dari sebuah entitas atau perusahaan lembaga kepada pihak yang berkepentingan terkait dengan posisi keuangannya seperti apa, hartanya berapa, hutangnya berapa, modalnya, dan hal tersebut digunakan untuk membuat keputusan ekonomi. Keputusan ekonomi. Keputusan ekonomi yang bagaimana tuh Widya maksudnya? Misalnya nih ya, kamu punya modal yang banyak, pastinya nggak akan asal menanam modal tersebut ke suatu perusahaan kan? Nah, kamu bisa lihat nih bagaimana sih kondisi atau posisi keuangan perusahaan atau kinerja perusahaan tersebut. Apakah kinerjanya baik atau tidak? Jika kinerjanya baik, sudah pasti kan kamu mau menanamkan modalnya demi mendapatkan keuntungan. Ya tentulah Wid, aku mau. Nah, kalau gitu aku mau nanya nih, seperti yang aku udah jelasin tadi, menurut kamu nih, apa yang akan terjadi jika perusahaan tidak menggunakan akuntansi? Kalau menurut aku sih ya, kemungkinan yang akan terjadi jika tidak menggunakan akuntansi ini dalam suatu perusahaan, maka perusahaan tersebut akan kesulitan memantau pergerakan uang, baik itu uang yang masuk maupun keluar. Betul gak tuh, Wid? Betul banget nih. Jadi karena akuntansi melakukan pencatatan keuangan ini akan memberikan informasi nih sejauh mana sih bisnis yang dikelola dapat berjalan dengan baik. Jadi jika pembukuan atau pelaporan keuangan yang baik ini adalah menjadi dasar yang penting untuk membangun bisnis yang kuat. Melalui laporan keuangan, maka manajer atau pemimpin perusahaan dapat mengawasi bisnis dan melakukan evaluasi untuk mengembangi usahanya. Dengan adanya pembukuan yang baik, akan banyak membantu perusahaan dalam mengembangkan usaha menjadi lebih baik di masa datang. Wah, ternyata banyak juga ya Wid penjelasannya. Terima kasih banyak nih atas penjelasan semuanya. Sekarang aku jadi ada gambaran apa itu tentang akuntansi, terus tujuannya, perannya, dan pihak-pihak yang membutuhkan akuntansi ini. Terima kasih kembali Indah sudah meluangkan waktunya untuk datang ke podcast kita hari ini. Jadi sebelum aku tutup podcast hari ini, aku ingin memberikan sedikit nih kesimpulan hari ini. Jadi akuntansi adalah kegiatan menghitung atau mempertanggungjawabkan terkait dengan transaksi-transaksi keuangan dalam suatu perusahaan yang memiliki tujuan untuk menyediakan informasi akuntansi dari sebuah entitas atau sebuah perusahaan kepada pihak yang berkepentingan yang terkait dengan posisi keuangannya seperti apa, hartanya berapa, hutangnya, modalnya yang dapat digunakan untuk membuat keputusan ekonomi. Dan pihak-pihak yang membutuhkan akuntansi ini dibagi menjadi dua nih, yaitu pihak internal yang terdiri dari manajer atau pimpinan perusahaan dan juga karyawannya. Dan untuk pihak eksternalnya sendiri itu yang terdiri dari seorang investor dan juga calon investor. Sekian podcast hari ini yang bisa saya sampaikan. Untuk teman-teman yang sudah mendengarkan podcast ini, terima kasih juga ya. Semoga materi yang disampaikan
disampaikan hari ini dapat bermanfaat. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Stay healthy dan jangan lupa bahagia. Saya Widya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.